nonton ondel-ondel. Nyok, nyok kita ngarang ondel-ondel. Nyok. Jakarta, potret ibu kota ini sangat erat dengan kebisingan, polusi, serta kemacetan. Namun demikian, di utara Jakarta terdapat Kepulauan Seribu yang menyimpan potensi keindahan. Terletak begitu dekat dengan kota Jakarta, pulau-pulau di Kepulauan Seribu menjadi tempat tujuan favorit bagi warga Jakarta untuk melepas kepenatan akan hiruk-pikuknya kota metropolitan. Kepulauan Seribu yang terdiri dari 110 pulau memiliki luas kurang lebih 108.000 hektar. Kawasan ini membentang dari lepas pantai utara Jakarta dan memanjang ke arah utara. Air laut yang jernih, pantai berpasir putih, dan pemandangan alam bawah laut yang indah sangatlah cocok untuk melakukan kegiatan wisata bahari. Keindahan dan eksotisme Kepulauan Seribu inilah yang menarik perhatian wisatawan. Sejak 2008 sampai 2014 itu catatan kami kalau dirata-ratain kenaikannya 50%. Nah, terakhir 2014 itu adalah 1,4 juta, dan dari 1,4 juta itu ada 22.000 asing wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pulau. Nah, kalau kita lihat 1,4 dibagi jumlah penduduknya yang ada di pulau 24.000, saya kira itu sudah melebihi penduduknya setiap kali musim kunjungan gitu. Kepulauan Seribu sedari dulu menyimpan keindahan alam yang seakan tak habis untuk dinikmati. Bagi mereka yang berada di Jakarta, Kepulauan Seribu menjadi alternatif yang menarik untuk menikmati liburan, menikmati pantai dan kekayaan bawah laut yang indah tanpa harus pergi jauh. Kepulauan Seribu tak kalah dalam memanjakan diri dengan objek wisata laut atau berjalan menikmati hijaunya alam yang masih terjaga. Tren untuk pengunjung itu ada 5 memang. Yang pertama itu Untung Jawa, itu karena faktor kedekatannya dengan Tanjung Pasir, tapi itu memang pengunjungnya besar karena faktor dekat. Yang kedua Tidung dengan ada Jembatan Cinta, itu sudah ada ikonnya di sana. Yang ketiga itu Pulau Pari dengan pasir perawannya yang bagus juga alamnya. Yang berikutnya Pulau Pramuka sebagai pulau kabupaten yang juga mulai tren orang suka ke sana karena alamnya masih bersih lautnya untuk snorkeling, dan di sekitar situ ada Pulau Smackdown untuk diving, dan yang kelima itu adalah pulau yang juga cukup berkembang, Pulau Kelapa Harapan. Dari sekian banyaknya pulau yang ada di Pulau Seribu, salah satu pulau yang banyak dikunjungi adalah Pulau Pramuka. Pulau yang menjadi pusat pemerintahan Kepulauan Seribu ini menyimpan keindahan alamnya yang mempesona. Pulau Pramuka dan pulau-pulau di Kepulauan Seribu lainnya dapat dicapai melalui 2 tempat, yakni Pelabuhan Muara Angke dan Pelabuhan Marina Ancol. Transportasi yang digunakan jika melalui Pelabuhan Muara Angke adalah kapal kayu bermotor, dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan. Sementara jika melalui Pelabuhan Marina Ancol, dapat menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan. Di Pulau Pramuka, tersedia berbagai homestay atau penginapan yang letaknya tak jauh dari pelabuhan. Penginapan di Pulau Pramuka tumbuh secara pesat seiring dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pramuka. Pulau Pramuka masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bawah Laut Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, aktivitas snorkeling dan menyelam adalah andalan bagi wisata di pulau ini. Menjelajahi alam bawah laut di Pulau Pramuka akan menjadi pengalaman liburan yang menarik. Keindahan ekosistem bawah laut yang masih terawat dan arus air yang tenang menjadikan Pulau Pramuka sebagai tempat menyelam yang menjanjikan. Ada banyak pesona bawah laut yang indah menanti wisatawan di sana. Salah satunya spot menyelam di kawasan Soft Coral. Spot menyelam berjarak kurang lebih 15 menit dari Pulau Pramuka dengan menggunakan perahu kayu.
Arus bawah lautnya yang tenang serta masih jernihnya air menjadikan spot menyelam ini banyak dipilih wisatawan. Wisatawan dapat menelusuri dan menikmati gugusan terumbu karang bawah laut yang masih cukup terpelihara. Beragam koral terhampar dengan indahnya. Selain itu, wisatawan juga bisa menyelam bersama ikan-ikan, menikmati perpaduan warna-warna terumbu karang serta biota laut lainnya. Bahkan di lokasi ini masih dapat ditemukan penyu sisik. Selain untuk menikmati keindahan alam bawah laut, Pulau Pramuka juga menjadi tempat para penyelam pemula untuk belajar mengasah keahlian menyelam. Toko alat selam pun banyak tumbuh di pulau ini. Selain snorkeling dan menyelam, di Pulau Pramuka juga terdapat berbagai permainan air lainnya, seperti permainan banana boat maupun permainan bola air. Tidak jauh dari Pulau Pramuka terdapat Pulau Semak Daun. Pulau Semak Daun adalah sebuah pulau kecil tak berpenghuni, namun memiliki pantai dengan pasir putih yang indah. Pantainya yang dangkal dapat menjadi tempat yang sesuai bagi anak-anak untuk bermain air. Di sini juga kita dapat menikmati indahnya kehidupan bawah laut dengan bersnorkeling maupun menyelam. Di Pulau Semak Daun tidak tersedia penginapan. Alternatif bagi para pengunjung Pulau Semak Daun adalah dengan menggelar tenda di alam pantai yang segar. Selain Pulau Pramuka dan Semak Daun yang memiliki pemandangan laut yang indah untuk wisata laut, di Kepulauan Seribu juga terdapat pulau lain yang bisa menjadi alternatif wisata bahari, yakni Pulau Harapan. Berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Pulau Pramuka, pulau yang terletak di sisi utara Kepulauan Seribu ini juga memberi keindahan yang menjanjikan sebagai tujuan wisata. Di pulau ini, wisatawan dapat mengunjungi beberapa pulau di sekitar gugusan Pulau Harapan atau Island Hopper, karena jarak antar pulaunya yang tidak berjauhan. Selain wisata snorkeling dan menyelam, wisatawan juga dapat berkunjung ke beberapa kawasan konservasi yang terdapat di sekitar Pulau Harapan. Seperti tempat penangkaran penyu di Pulau Kelapa II, upaya pelestarian dan penangkaran penyu sisik dilakukan di pulau ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberadaan penyu sisik yang eksistensinya mulai berkurang di Kepulauan Seribu. Konservasi lain di kawasan Kepulauan Seribu adalah konservasi elang bondol di Pulau Kotok Besar. Konservasi elang bondol menjadi semacam pusat konservasi di Kepulauan Seribu. Selain untuk menjaga keberadaan fauna ini, karena elang bondol juga merupakan maskot dari Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya tujuan wisata yang dimiliki Kepulauan Seribu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Pulau Pramuka tuh banyak ya menariknya, dia banyak tempat buat ekosistemnya, lautannya, terus dia ada penangkaran penyu juga, terus buat penyelam juga banyak spot-spotnya yang bagus gitu kan. Jadi kalau weekend ke Pulau Seribu tuh oke lah gitu. Samping dia menawarkan juga pemandangan yang boleh dikatakan bagus dibandingkan dengan yang lain-lain, yang dekat lah, paling tidak dekat di Jakarta untuk kita menghilangkan rasa penat di Jakarta. Kemudian saya milih ke sini kebetulan saya lewat, ya, jadi ingin juga bergabung dengan teman-teman menikmati alam bawah laut Pulau Seribu sendiri. Melihat tingginya potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu, pemerintah DKI Jakarta berencana untuk melakukan berbagai perbaikan infrastruktur, seperti membuat pelabuhan khusus Kepulauan Seribu hingga membuka destinasi pariwisata di pulau lain di Kepulauan Seribu. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata. Kemudian juga mereka merasa, toh saya tidak berbuat apa-apa, orang juga datang ke Pulau Seribu. Nah, gimana caranya kita merubah sehingga orang datang punya kesan dan balik lagi. Kalau mereka masih memiliki pola pikir, saya nggak butuh Anda,
Nah ini repot juga, orang datang nggak pernah kembali. Saya Zulkifli Hasan mengucapkan selamat mengudara Nusantara TV. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, informasi yang tepat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat mengudara. Hai, saya Gita Gutawa mau ngucapin selamat mengudara untuk Nusantara TV. Semoga sukses selalu dan makin banyak penikmatnya. Hai, saya Nadila mengucapkan selamat untuk Nusantara TV. Sukses selalu dan semoga menjadi TV digital yang paling oke se-Indonesia. Selamat datang di Kabupaten Jepara. Selain terkenal dengan kerajinan ukiran kayunya, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga menyimpan potensi pariwisata bahari yang begitu besar. Salah satu potensi pariwisata bahari di kawasan ini adalah Kepulauan Karimun Jawa. Keindahan panorama alam seperti terumbu karang, rumput laut, dan padang lamun dengan biota laut yang beraneka ragam menjadi andalan Kepulauan Karimun Jawa. Selain itu hutan mangrove, gunung dan hutan tropis dataran rendah, semua dalam hamparan yang masih alami, menjadikan Pulau Karimun Jawa layak untuk menjadi destinasi pariwisata bahari. Karimun Jawa berlokasi sekitar 28 km arah barat laut kota Jepara, dengan luas wilayah mencapai 107.225 hektar. Sebagian besar berupa lautan dengan luas 100.505 hektar. Tak mengherankan jika pariwisata Karimun Jawa didominasi oleh wisata bahari. Untuk tahun 2014 ini sekitar 72.000, sedang untuk tahun 2015 ini kurang lebih ada peningkatan kunjungan sebanyak 25%. Sehingga dengan demikian kurang lebih ya 80-90 ribu wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal domestik untuk berkunjung ke Karimun Jawa. Kepulauan Karimun Jawa memiliki sekitar 27 pulau. Dengan pulau terbesar adalah Pulau Karimun Jawa. Pulau-pulau tersebut memiliki potensi wisata yang masih bisa terus dikembangkan. Untuk saat ini tidak kurang dari 9 spot wisata bahari yang menjadi objek wisata utama di Karimun Jawa. Yang pertama adalah ada menjangan besar, ada menjangan kecil, cemara, termasuk di dalamnya adalah yang dihuni dari Pulau Tengah, khususnya yang ada di ujung Gelam. Ini pasirnya begitu putihnya. Akses menuju Karimun Jawa dapat ditempuh melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang maupun Pelabuhan Kartini Jepara. Dari Pelabuhan Tanjung Emas, tersedia kapal cepat Kartini yang menempuh 4 jam perjalanan. Sementara melalui Pelabuhan Kartini, wisatawan dapat memilih sarana transportasi kapal Siginjai atau kapal ekspres bahari. Dengan kapal Siginjai, dari Jepara ke Karimun waktu yang ditempuh sekitar 5-6 jam perjalanan. Sedangkan bila menggunakan kapal ekspres bahari, waktu yang ditempuh sekitar 2 hingga 2,5 jam. Fasilitas penginapan banyak tersedia di Karimun Jawa. Para wisatawan dapat memilih menginap di hotel maupun homestay atau penginapan sederhana. Harga yang ditawarkan untuk penginapan dan hotel di sini juga terbilang cukup terjangkau. Untuk hotel, berkisar 300.000 hingga 1 juta rupiah per malamnya. Sementara untuk homestay, sekitar 80.000 hingga 150.000 rupiah per malamnya.
Para pengusaha penginapan juga menyediakan paket wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Karimun Jawa. Hal ini bertujuan agar para wisatawan dapat menikmati wisata dengan nyaman tanpa ada waktu yang terbuang. Jadi mulai dari penyediaan tiket kapal yang notabene agak sulit didapat karena pengunjungnya banyak, kapalnya terbatas, terus penyiapan hotelnya, makannya, wisatanya, karena relatif orang datang ke Karimun itu rata-rata 3 hari 2 malam. Jadi untuk bisa datang ke mana itu kan kami harus menyiapkan supaya wisatawan tidak kehilangan waktunya. Misalnya kalau ada tamu yang ingin wisata, butuh bantuan untuk kapal, kita juga siap untuk menyediakan kapal, plus pemandu dan alat-alatnya juga. Di Pulau Karimun Jawa, kita dapat berwisata dengan mengelilingi pulau. Salah satu lokasi yang dapat dikunjungi adalah Bukit Love. Dari lokasi ini dapat memandang pulau-pulau di sekitar Karimun Jawa. Kita juga dapat melakukan trekking mangrove di kawasan konservasi hutan mangrove. Di sini kita dapat berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan hutan mangrove, serta menyaksikan burung-burung migran yang sering singgah di kawasan ini. Selain menikmati Pulau Karimun Jawa, wisatawan juga dapat mengunjungi Pulau Menjangan Kecil yang posisinya tidak jauh dari Pulau Karimun Jawa. Pantainya Pulau Menjangan Kecil berpasir putih serta dikelilingi oleh vegetasi hutan pantai yang cukup rimbun. Di pulau ini terdapat tempat penginapan berupa cottage, sementara di sebelah barat pulau ini terdapat spot mer yang menjadi objek utama untuk berwisata snorkeling. Pada spot mer ini, terdapat banyak sekali jenis ikan terumbu karang yang beraneka warna serta ragam jenisnya. Banyak wisatawan yang berkunjung di spot ini dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh dari pulau utama Karimun Jawa. Karena jarak yang tidak terlalu jauh dari pulau utama, tempat ini biasanya dikunjungi pada saat tur setengah hari. Spot ini menjadi favorit pengunjung karena selain airnya yang masih bersih dan jernih, juga karena banyaknya jenis ikan di perairan ini. Spot mer adalah salah satu spot andalan dan ikon di Karimun Jawa. Waktu akan terasa singkat saat bersnorkeling di spot mer ini, karena Anda pasti akan betah berlama-lama berenang bersama ikan-ikan serta terumbu karang yang sangat bagus. Setelah puas bersnorkeling di spot mer, wisatawan dapat beristirahat di Pulau Cemara Kecil. Pulau di sebelah utara spot mer memiliki pantai yang putih, bersih, serta lautnya yang dangkal. Sesampainya di pulau ini, kita juga akan melihat banyak kepulan asap di pulau. Asap tersebut adalah hasil dari pembakaran ikan. Ikan-ikan yang telah disiapkan oleh pemandu wisata akan dibakar di sini sebagai makan siang bagi para wisatawan. Setelah beristirahat, wisata dapat berlanjut ke Pulau Menjangan Besar. Pulau ini juga menjadi destinasi favorit wisatawan, karena di tempat ini wisatawan dapat merasakan sensasi berenang bersama ikan hiu. Namun hiu-hiu yang berada di lokasi ini merupakan hiu hasil penangkaran yang sudah jinak. Berfoto dengan dikelilingi oleh hiu-hiu pun menjadi pilihan wisatawan di tempat ini. Meski jinak, namun tak jarang pengunjung yang masih ragu untuk berenang bersama hiu-hiu ini. Selain berwisata bersama hiu, di Pulau Menjangan Besar juga tersedia berbagai souvenir yang disediakan di toko souvenir. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Dan omset yang didapatkan dari toko ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Kalau paling rendah kita dapatnya sekitar 1 juta.
kalau pas sepi ya. Kalau yang banyak ya bisa sampai 5 jutaan kayak gitu. Saya pikir Karimun Jawa nggak terlalu jauh ya dibanding tempat wisata yang lain, dan bagus, wisata alamnya tuh bagus banget. Tumbuh karangnya masih benar-benar fresh gitu, belum nggak kotor lah, bersih banget lah. Tujuan lain di Pulau Karimun Jawa adalah wisata di Pantai Tanjung Gelam. Pantainya yang indah serta dihiasi karang juga dapat menjadi objek untuk berfoto. Di pantai ini wisatawan juga dapat menikmati indahnya pemandangan matahari tenggelam. Tingginya minat wisatawan yang berkunjung ke Karimun Jawa segera direspon oleh pemerintah Kabupaten Jepara dengan kembali membuka penerbangan perintis. Penerbangan tersebut tersedia 2 kali seminggu, yakni pada hari Kamis dan Jumat. Pesawat terbang dari Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Juanda Surabaya dengan tujuan ke Bandara Dewa Daru Karimun Jawa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga tengah melakukan perpanjangan landasan pacu di Bandara Dewa Daru. Dengan adanya perpanjangan landasan pacu, memungkinkan pesawat dengan kapasitas lebih besar dapat mendarat di Karimun Jawa. Kemarin ini dengan jarak runway-nya 900 meter, ini mampu didarati ini dengan pesawat terbang yang kecil. Sekarang ini sudah diperpanjang 400, sehingga dengan runway sepanjang 1.300, ini harapannya adalah mampu untuk didarati pesawat terbang yang lebih tinggi. Tentunya masih banyak lagi potensi pariwisata di Karimun Jawa yang masih bisa dikembangkan. Hal itu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun warga sekitar untuk turut aktif meningkatkan potensi wisata ini. Pemerintah saat ini pun tengah berupaya untuk mengembangkan pariwisata. Berbagai langkah dikeluarkan untuk menggenjot kunjungan wisatawan. Buruknya karakter masyarakat Indonesia sekarang ini sangat tergantung dari tayangan televisi. Kenapa? Karena televisi sudah menjadi sahabat masyarakat. Mudah-mudahan Nusantara TV bisa menjadi sahabat yang baik yang membentuk karakter masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Selamat mengudara untuk Nusantara TV. Halo, saya Paramita Rusadi. Saya ingin mengucapkan congratulations, selamat kepada NTV, Nusantara TV. Semoga tetap mengudara dan menjadi yang teratas di antara yang atas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Terdapat lebih dari 17.000 pulau dan setiap pulau memiliki potensi yang berbeda-beda. Khususnya dalam bidang pariwisata, mulai dari wisata yang berbasis alam, sejarah, hingga dan budayanya. Begitulah negeri Zamrud Khatulistiwa ini, dianugerahi keindahan alam nan elok, menyulut ketakjuban wisatawan domestik dan mancanegara. Selama 3 tahun terakhir, jumlah wisatawan mancanegara selalu meningkat. Dari yang awalnya 7 juta wisatawan mancanegara di 2012, kemudian mencapai 8,8 juta di 2013, hingga di tahun 2014 mencapai 9,4 juta wisatawan. Dan secara akumulatif sejak Januari hingga Juli 2015, kunjungan Wisman sebanyak 5,4 juta Wisman atau tumbuh 2,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 sebanyak 5,3 juta Wisman. Hanya saja sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, jumlah kunjungan wisatawan ini masih jauh lebih kecil
jika dibandingkan dengan negeri jiran Malaysia yang mencapai 25,7 juta dan Thailand sebesar 26,6 juta wisatawan. Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk mengembangkan potensi pariwisata Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil yang mampu menjadi masa depan pariwisata Indonesia. Itu kita mempunyai bentang pantai yang sangat luas, kemudian kita punya pantai-pantai yang indah berpasir putih, dan juga banyak spot atau tempat orang-orang menyelam di bawah laut. Sehingga wisata bahari ini menjadi prioritas kita pada tahun 2015-2019, yaitu untuk mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 4 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Pembangunan pariwisata diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan pembangunan di pulau-pulau kecil. Pengembangan pulau-pulau kecil memiliki karakter khusus, karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumber daya alam, aspek lingkungan, dan budaya yang khas. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menetapkan target kunjungan 20 juta wisatawan, dengan target pemasukan devisa mencapai 260 triliun rupiah. Target tersebut dinilai cukup wajar, karena selama 2014, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar 10,69 miliar dolar atau setara dengan 136 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus melakukan berbagai langkah strategis pengembangan sektor pariwisata. Kita melakukan pembangunan atau penataan destinasinya, kita melakukan pemasaran, baik mancanegara maupun pemasaran Nusantara, kemudian melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata, dan juga pengembangan kelembagaan, termasuk di dalamnya bagaimana kita meningkatkan kompetensi SDM pariwisata. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada khususnya, Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 September 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan. Melalui Perpres ini, pemerintah menambah jumlah negara yang diberikan pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata, dan lebih memberikan keleluasaan bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tak kurang 75 negara kini bebas visa wisata ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengundang para investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Salah satunya yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, yakni dengan pertemuan dengan US ASEAN Business Council yang terdiri dari 27 perusahaan asal Amerika Serikat. Pemerintah berupaya terus menggenjot sektor pariwisata, sehingga devisa naik hingga 100%. Karena sektor ini dianggap paling mudah menyerap tenaga kerja dengan investasi yang lebih rendah daripada sektor lain. Kita ingin naik jadi 7 juta 5 tahun lagi. Devisa yang hanya 10 miliar dolar kita ingin capai 20 miliar dalam waktu 5 tahun. Dengan memperkuat koordinasi serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku pariwisata nasional termasuk masyarakat, pariwisata Indonesia diyakini dapat menyumbangkan pendapatan yang tidak sedikit bagi Indonesia. Pengembangan destinasi pariwisata dan dukungan dari media untuk terus mempromosikan pariwisata pulau-pulau Indonesia juga diharapkan dapat mempercepat pemenuhan target nasional kunjungan 20 juta wisman pada 2019 mendatang.